Halo kawan-kawan, ya kembali lagi bersama gua Rocky yang menemani kalian di Suara Juventini. Nah, kali ini ada yang berbeda nih ya kan, ada ceweknya ya kan, wusse ya kan. Baik, kita kenalkan dulu bagi para narasumber yang sering mengisi di Suara Juventini kali ini ya kan, yang rambutnya klimis ya kan, pakai baju hitam dengan logo Juventus zaman dulu nih kan, tahun 2000-an ya kan. Kira-kira dikenalkan dulu, Mas. Mungkin ada yang belum kenal nih, ya kan, bagi para netizen-netizen di luar di sana. Silakan, Mas. Siapa namanya, Mas? Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun viewers atau member kita nge-view ini video ya kan. Gue Suryo dari Depok. Oke, Mas Suryo ini salah satu narasumber tetap kita yang selalu mengisi dan menghiasi di layar YouTube Suara Juventini. Nah, ada yang spesial kali ini. Ada kita kedatangan membership baru, ya kan? Nah, dikenalkan dulu dan kenapa mau join nih di Suara Juventini. Silakan, Mbak. Siapa namanya, Mbak? Atau Kak nih, Kak? Halo guys, nama gue Kartika, gue dari Jakarta Barat. Kenapa gue Oke. tertarik gabung di Suara Ya. Juventini? Pertama, gue diajak sama si Dwi, dia Oh, kasih ya. informasi beberapa poin-poinnya, dan gue tertarik nih, karena gue udah lama banget nggak kumpul sama Juventini. Gue udah lama banget Oh. terakhir gue kumpul di JCI dulu, udah 10 tahun lalu. Jadi gue pengen dong Oh. ngumpul lagi nih. Kangen ngumpul sama Juventini walaupun online gitu. Pengen tahu aja. Oh. Kan tuh fans Juve masih banyak apa enggak gitu. Apa udah nggak ada atau masih gimana nih. Kan banyak fans kubu-kubu kan. JCI, Suara Juventini, Juvenesia gitu. Pengen tahu aja Oke. nih fans Juve. Kira-kira gimana nih? Pengen kenalan juga sama fans-fans yang baru. Kira-kira Oke, begitu. baik. Siap, baik Mbak Kartika, terima kasih sudah join di membership kita. Nah, bagi teman-teman yang belum join membership, seperti ingin kayak Mbak Kartika ngobrol-ngobrol gini, silakan join di membership kita, ada di deskripsi channel kita. Baik itu ada paket-paketnya, nanti kalian juga terhubung nih di grup WA, ya kan? Ada grup WA-nya ya Mbak, jadi ada info-info terupdate mengenai Juventus kan ya, benar gitu ya Mbak? Iya, kita punya grup WhatsApp Suara Juventini, isinya member-member itu setiap hari update tentang berita-berita terkini Juventini dan drama-drama seputar transfer. Pokoknya seru deh. 24 Oh. jam, nggak berhenti. Tuh, Siap-siap kadang ya notif handphone jam tiga, kalian. ya tuh jam 3 pagi tuh kadang ada yang suka ngupdate tuh ya kan. Nah, gue juga mengucapkan terima kasih juga bagi para subscriber kita karena channel Suara Juventus ini telah mencapai 5.000 subscriber ya kan. Tanggal ke 5, 5 berapa nih? 5-0 apa berapa? 5-0. Ih, kaget. Terima kasih juga bagi para membership yang sudah mau join karena dengan begitu semoga channel kita ke depannya menjadi lebih baik lagi, bisa menjadi inspirasi bagi para fans Juventini untuk mendapatkan informasi atau update-update terkini mengenai Juventus. Baik, gua akan langsung saja masuk ke materi pertama di mana eh, kita seperti ketahui bahwa Damien Comolli mendapatkan doa restu nih dari John Elkan untuk mengarungi di musim depan. Tapi ada nama baru nih ya kan untuk pelatihnya yaitu Bruno Genesio nih. Gue juga nggak tahu siapa, tiba-tiba ada rumor seperti itu. Katanya pelatih dari Lille ya kan dikenal sebagai pelatih dengan metode pendekatan yang modern nih. Hingga ada nama Stefano Pioli kembali mencuat nih kan. Aduh, agent lagi nih ya kan dari yang dulu pernah membawa AC Milan Scudetto. Nah, ada Marco Silva juga, ada Roberto Mancini juga. Wajah-wajah baru yang kemungkinan menghiasi sebagai pelatih kepala dari Juventus. Pertanyaan gua untuk para narasumber dan membership baru yaitu Mbak Kartika. Kira-kira Bruno Genesio ini dikenal suka pakai data pemain muda nih ya kan.
cocok nggak nih untuk ngelatih Juventus yang suka dengan tradisi, dengan pressure yang cukup tinggi nih. Dan apakah Stefano Pioli yang sudah punya pengalaman di Serie A, Scudetto nih AC Milan waktu itu, apakah dia cukup fresh nih untuk menjadi pelatih kepala Juventus? Nah, kira-kira Bang Suryo punya pendapat tersendiri kah? Silakan Bang Suryo. Ya, dari sekian nama Bruno, Mancini, Pioli, kemudian Silva, semua pelatih punya plus minus sendiri, ya kan? Hmm, Ini akan menjadi pertimbangan daripada Comoli, kemudian Chiellini, seberapa pantas pelatih-pelatih ini melatih klub sebesar Juve. Di mana kita tahu para Juventini, Juve adalah salah satu klub terbesar di Italia, pengkoleksi gelar terbanyak Scudetto. Kemudian ini yang menjadi poin penting adalah kita mau kemana. Kalau hmm, memang dengan data pemain-pemain muda akan mengacu kepada dua pelatih yaitu Silva dan Bruno tadi. Karena hmm, dua-duanya ini punya bakat untuk mengembangkan pemain-pemain muda menjadi pemain-pemain besar. Kalau kemudian gagal, itu hmm, nanti perlu ditoleransi sampai seberapa gagalnya, seandainya gagal ya. Dan kemudian ini sampai seberapa kompromi dengan Cielini dan tadi Komoli tadi, bisa nggak ini targetnya berubah nggak ini targetnya yang tadinya empat besar kemudian berubah jadi apa. Nah itu perlu duduk bareng sekali lagi gitu. Ini perlu sinergi yang pas. Jadi alurnya itu harus jelas gitu. hmm, Ketika sporting director kita baru, CEO-nya masih lama, dan kemudian Ciel ini bergabung, head coach kemudian head of scout-nya gimana, transfernya mau seperti apa, itu semua jadikan parameter nanti kesuksesannya targetnya segimana gitu. Nah, yang toleransinya ini ketika target itu tidak tercapai, evaluasinya mau sampai mana? Apakah pelatih-pelatih baru ini dipecat langsung, kemudian apakah dikasih waktu lagi seperti itu? Jadi dari sekian banyak nama, Bruno, kemudian Pioli, Mancini, dan Silva tadi, semua akan mengacu pada target, kemudian kompromi dan toleransinya sampai mana. Ini evaluasinya setelah 1 tahun berjalan lah kurang lebih gitu, Bro Rocky. Nah, untuk Pioli bagaimana nih kira-kira? Apakah yang sudah punya pengalaman Scudetto AC Milan itu bisa menjadi lebih fresh nih? Atau ya biasa aja karena netizen bilang kayak "Ah, ini agent lagi kemarin agentnya Inter ya kan dari Thiago Motta sekarang agentnya Milan nih. Kira-kira gimana nih dari Bang Suryo? Apakah dia cukup Untuk fresh untuk mana? Ya, jadi untuk Pioli ya, Hmm. pendekatannya itu sebenarnya lebih deket ke Silva sih sebenarnya. Karena dari Oh. zamannya Giuntoli sendiri kan agennya Silva itu Mendes ya cukup akrab lah dengan Juventus. Kemudian untuk mengembangkan pemain-pemain muda yang sesuai dengan rata-rata umur skuad Juventus sekarang, Pioli saya rasa kurang cocok untuk itu. Dan lebih kepada Silva, Amo, kemudian Bruno. Nah, itu lebih cocok karena beda karakter, semua dengan positif negatifnya. Dan kalau memang misalkan viewers kita mau berpendapat, silahkan komentar di kolom komentar, kemudian ungkapkan apa yang menjadi dasar. Nah, itu monggo-monggo Hmm. aja. Tapi kalau Bro Rocky nanya untuk Pioli sendiri, gue kurang setuju. Lebih kepada karena rata-rata pemain kita masih muda gitu, Bro Rocky. Oke, baik. Nah, gua beralih ke Mbak Tika aja ya, gue nyebutnya Kak Tika aja ya. Daniela Kira-kira Maria. eh, Bruno Genesio ini kan dikenal pelatih selalu pakai data nih, ya kan? Cocok nggak nih dengan tradisi Juventus yang high pressure terus ada nama Stefano Pioli yang sekarang masih melatih di klub Arab. Nah, rencananya dia mau comeback lagi ke Italia, terus masuk radar Juventus nih. Apakah dia cukup menjadi fresh sebagai pelatih kepala di Juventus? Silakan Mbak Tika pendapatnya. Nah, menurut gua tergantung kita Juventus mau punya targetnya apa nih. Kalau Hmm, targetnya cuman posisi keempat kayak kemarin, hmm, cocok mungkin si Bruno atau ya, Pioli cocok.
Tapi kan Oh, targetnya apa musim depan? Targetnya mau champion, mau Scudetto, mau Coppa, semuanya kan? iya. Nah, kira-kira mumpuni nggak nih pelatih? Kalau menurut gua sih Hmm, kurang. Si Bruno ini orang. kurang. Hmm, Kurang. Karena dia juga ngelatih klub juga. Lille bukan juara Liga Prancis. Iya. Prancis, bukan. Hmm. Juaranya bukan klub dia nih. Jadi targetnya apa disesuaikan. Kita nih Juventus mau punya target apa dulu? Mau cuman posisi 4 kayak kemarin, apa cuman posisi 5, cuman lolos kualifikasi champion, atau mau Scudetto, atau mau sampai final Copa champion, ya, Copa. atau mau Iya. tangan, atau Iya. apa deh, Super Copa ya. Banyak kan targetnya. Nah, tergantung. Tapi kalau maunya kan ya champion nih, maunya Scudetto juga nih, maunya juara Copa, maunya semuanya dah treble kalau perlu. Nggak Hmm. cocok nih Bruno nih. Daripada Bruno sih mendingan Tudor. Karena Dengan kalau Tudor. dirombak lagi pelatihnya berarti dalam waktu setahun ini Juve udah 3 kali ganti pelatih kan. Iya, betul, Benar. betul, betul. Motta, Tudor, ya misalkan ganti nih udah 3 kali. Timnya sih sama aja orangnya. Tapi menurut gua, kalau tim itu ganti-ganti pelatih terus juga sama aja ya. Gimana mau kompak? nggak Hmm. nggak nggak bisa tuh kayak musim lalu kapten aja nggak tetap kadang Locatelli kadang Weston kadang Gatti nggak pernah tetap jadi tiap minggu kita ngelihatnya nih kaptennya siapa nih oh bukan Locatelli bahkan itu rolling ban kapten aja kita nggak pernah punya satu kapten yang tetap gitu kalau dulu Hmm. zaman Del Piero kan pasti dia terus kan kalau Oh sekarang ya. kan ya ya cap cidup aja deh kadang-kadang si Kopp Mainer jadi kapten ya kan bingung kan Oh. ngelihatnya. Nah, kalau ganti-ganti pelatih lagi, menurut gue, kapan kompaknya nih tim kita nih, Hmm. Juventus. Termasuk Stefano Pioli, waktu dia memimpin AC Milan, kan Scudetto tuh 2021. Nah, materi pemain AC Milan pada waktu dia pegang itu siapa? Ada siapa? Apakah Juventus punya pemain Yang seperti mirip itu kayak gitu. pada waktu itu? Oh. Mirip kayak AC Milan waktu Scudetto tahun 2021 ada Tonali, ada banyak deh. Apa kita punya materi pemain kayak begitu? Kalau mau Scudetto sama si Pioli, berarti kita harus punya materi pemain yang seperti AC Milan pada 2021. Sementara enggak, kita sekarang nggak punya pemain kayak begitu, totally beda gitu. Hmm. Jadi kalau dipegang Pioli, target 4 besar sih mungkin cukup ya. Tapi kalau mau Scudetto enggak, kurang nih. Hmm. Kenapa nggak kita coba kasih kesempatan sama Tudor nih, dia kan baru berapa minggu doang nih megang. Iya. Baru Kalau 9 diganti match. lagi, ya baru 9 match ya 2 bulan lah. Iya. Kan udah pergantian kedua. Kalau ganti pelatih lagi ketiga, ya timnya nggak kompak-kompak nih, nggak beres-beres strateginya. Sekarang sih udah lumayan ya, kapten udah ada nih satu yang Hmm. tetap. Kalau dulu kan kita ngelihatnya kapten ganti-ganti melulu nih. Jadi menurut gua lagi-lagi eh, 2 orang ini Bruno sama Pioli ini kurang. Kalau Hmm. memang target kita Scudetto, champion minimal semifinal lah ya mau dong ya nggak atau Coppa Italia atau Super Coppa kita mesti punya pelatih yang jauh lebih kompak nih buat tim Juventus sekarang yang mingle lah istilahnya mingle. Nah Tudor nih kan udah cukup mingle ya sih Tudor bukan pelatih sekelas Luis Enrique tapi dia mingle loh gitu positifnya yang Thiago Motta dulu nggak bisa nih kagak mingle nih Hmm. Thiago Motta sekarang kan Mingle tuh dia bisa tuh walaupun ya kalah sekali sih dari 9 match gitu. Hmm. Nah, coba kita kasih kesempatan dia nih menurut gue. Jadi dua pelatih ini menurut gue sih nggak qualified ya kalau untuk target Scudetto dan treble gitu. Tergantung makanya mau targetnya apa kalau cuma sekedar finish di urutan keempat, kelima ya mungkin oke-oke aja tapi ya kita ntar kayak kemarin lagi deg-degan sampai match terakhir mastiin untuk lolos champion nih sampai deg-degan nih. Match terakhir kan capek juga ya. Kan kita fans nih Iya. maunya kan yang mulus-mulus aja dong ya kan. Namanya juga Oke. fans. Siap. Kira-kira begitu. Berarti manajemen harus lo telepon buat ke kakak Tika kayak gitu. Ini targetnya mau apa dulu nih? Mau kalau 4 besar doang mah ya udah Tudor aja ya kayak gitu kan. Nggak usah Iya. pelatih yang bagus-bagus ya kan. Nah, kalau misalnya Iya. pelatihnya maunya Scudetto, maunya UCL minimal Champion. Champions kayak gitu, Copa juga juara ya kan. Ya Iya. pelatihnya yang harus mumpuni ya kan. Ibaratnya Iya dong.
kita mau nembak pelurunya nggak ada, bu gimana kayak gitu. Mungkin kayak Ya, gitu kali ya. realistis aja. Jadi realistis kan sekarang Tudor finish 4 ya. Bagus sih kalau menurut gua dia karena dia Eh, juga baru megang. Ya coba kasih kesempatan setahun deh satu musim. Kalau ganti hmm, lagi ntar berubah lagi strateginya, metodenya berubah, penyesuaian nggak beres-beres. Bola itu hmm, kan pasti butuh penyesuaian gitu. oke. Baik, terima Kalau kasih buat Kak Tika untuk pendapatnya. Nah, gua akan bertanya ke materi selanjutnya. Kenan Yildiz kemungkinan akan diperpanjang kontraknya hingga 2030 nih kalau nggak salah. Ini menjadi bagian terpenting proyek Juventus di musim-musim depan nih. Jadi kini membangun masa depannya di pundak pemain seperti Yildiz nih. Nah, apakah mempertahankan Yildiz ini menandakan perubahan besar di Juventus yang dulu sering menjual pemain-pemain muda sebelum mereka berkembang penuh? Nah, yang kedua, dengan proyek di bawah Komoli ini, apakah masa depan Yildiz kini lebih punya arah dan kepastian dibandingkan era-era sebelumnya? Kira-kira Bang Suryo punya opini tersendiri? Monggo, silakan Bang Suryo. Kayaknya udah gatal mulutnya nih mau ngomong. Oke, oke, oke. Yildiz, the wonder kid dari Turki yang memang masuk ke Juventus membutuhkan proses, kemudian terlihat skillnya juga sangat mumpuni. Kemudian ini juga seorang wonderkid yang gua rasa memang skill di atas rata-rata jauh ya. Tapi sebagai seorang wonderkid dia juga butuh proses kematangan. Artinya dalam sekian banyak match itu bisa nggak dia mempertahankan konsistensi performanya dia gitu. Dari berapa match yang sudah dia lewatkan, average-nya berapa performance-nya dia. Hmm, Kalau memang ini bisa dia pertahankan setidaknya sampai dengan perpanjangan kontrak kedua kalinya, entah ini perpanjangan kontrak untuk berapa tahun gitu, itu dia sukses gitu. Dia bisa stabil gitu karena butuh konsistensi. Seorang pemain besar juga pasti butuh konsistensi performa. Ketika lu bermain bagus, nggak mungkin istilahnya cuma one hit season ya, one hit wonder season gitu. Aduh itu jauh banget gitu. Maksudnya lu bukan pemain world class, cuman sekedar menonjol kemudian redup gitu atau terbawa mentalita yang kurang gitu kan, itu hmm. kurang gitu kalau memang sampai perpanjangan kontrak kedua ketiga ya atau entah perpanjangan kontraknya itu berapa tahun, nah baru lu teruji sebagai seorang pemain yang hebat dan besar seperti itu. Untuk chance memang sebuah tim itu tidak boleh tergantung pada satu pemain. Ya kita lihat dari final UCL saja ya kan, yang Hmm. ini begini ya kan. Nah itu Eh. ya itu kan kelihatan tim pemenang UCL itu mengandalkan kolektivitas tim, tidak hanya individual ya. Melawan finalis yang kemarin katakanlah Barca punya seorang Yamal yang sangat mencolok skillnya atau menonjol skillnya, itu bisa dikalahkan dari si finalis ini. Ternyata finalis ini kalah oleh kolektivitas. Boleh kita mengembangkan Yildiz, tapi jangan lupa sebuah tim tidak hanya bergantung pada satu pemain gitu, Bro Rocky. Oke, baik. Berarti lu cukup visioner juga nih jawaban lu. Nah, gua mau beralih ke Mbak Tika nih, ya kan? Kira-kira mempertahankan Kenan Yildiz ini suatu perubahan besarkah di Juventus? Karena setiap musim-musim lalu ya kan pemain-pemain muda kita selalu dijualin ya kan. Ya banyak lah contohnya yang kita sayangkan, ya Chiesa ya kan, apalagi itu ya ya banyaklah pemain muda yang kita bangga-banggakan. Huijson ya itu ya back sekarang dibeli Real Madrid tuh Ya, dijual Kiesa, apa Huijsen, ya dijual cuma 18 jeti ya kan dibeli sama Madrid 60-an ya kan rugi bandar kayak gitu. Nah, dengan proyek Komoli ini apakah Yildiz itu lebih terarah nih arah ke depannya? Apakah gimana nih menurut Mbak Tika gimana dari dua pertanyaan saya? Silakan Mbak Tika. menurut gua dari Hmm. musim lalu Yildiz udah dikasih nomor 10 kan?
Udah Ya, semusim nih, dia betul. dikasih nomor 10 nih. Hmm. Berarti Juventus menaruh harapan nih sama dia bisa jadi superstar mungkin di suatu hari kayak Del Piero mungkin. Hmm. Kalau nggak keburu dijual itu juga ya. Kan sekarang katanya mau diperpanjang jadi 2030 ya, berarti 5 tahun nih Iya. kontraknya. Hmm. Jaminan bahwa nggak bakalan dijual lagi sih nggak ada ya. Karena kita sebagai fans Juve, kita sama-sama tahu tiba-tiba tung dijual Chiesa misalnya, Kean juga itu juga di Fiorentina gacor banget. Giliran di kita lah kok gitu kan. Terus Hmm. siapa Sule juga ya seperti yang kita tahu Juventus selalu membuat gebrakan bukan cuma dari pembelian pemain tapi juga dari penjualan yang bikin shock gitu. Hmm. Jadi sebetulnya kalau ada jaminan atau nggak ada ya. Kalau di bawah kepemimpinan Komoli juga menurut gua nggak ada jaminan sih dia nggak bakalan dijual. Soalnya dia masih muda banget nih, Yildiz masih muda banget Hmm. dan dia juga baru megang nomor punggung 10 dan menurut gua kalau dari segi permainan dia belum stabil banget ya, Hmm. belum stabil banget. Artinya kalau dia main kadang masih bagus, kadang enggak gitu. Ya Hmm. namanya juga masih muda dan jam terbangnya juga belum tinggi, maklum aja gitu. Toh waktu Thiago Motta kan dia jarang jadi starter. Kita mesti lihat itu juga ya. Terus performa dia gimana? Apakah dia bisa stabil di musim ke depan? Satu musim aja deh kita lihat. Kalau dia bisa stabil, kemungkinan nggak dijual sih sampai perpanjangan kontrak berikut. Tapi ya, ya balik lagi seperti kita sebagai fans Juve yang udah tahu gitu. Kadang-kadang Juve suka bikin shock terapi para fansnya. Contohnya Dybala dulu tahu-tahu, Dijual, tahu-tahu ya kan sampai nggak diperpanjang nangis-nangis. gitu. Makanya sampai nangis-nangis ya kan kita juga yang lihat berita hah gitu. Chiesa Hmm. juga. Jadi kadang-kadang Juventus ini punya shock terapi memang ya seperti kita udah tahu. Jadi kalau soal jaminan ya sama-sama nggak tahu ya. Cuman ya kalaupun dia stabil taruh deh. Dia stabil mainnya dia bagus gitu. Juga tetap nggak jadi jaminan kalau dia nggak bakal dijual sih. Atau jadi proyek jangka panjang dalam tanda kutip playmaker pengganti Paulo Dybala atau bahkan mungkin New Del Piero mungkin bisa kalau dia di maintain terus dia stabil terus dia nggak keburu dijual gitu mungkin dia bisa jadi the next Del Piero menurut gua karena dia kan senang banget sama Del Piero nih stylenya kan mirip-mirip kalau habis ngegolin nih ya Hmm. ngeliat gitu mungkin bisa jadi new Del Piero ya itu balik lagi ya kalau nggak keburu dijual kadang kesel juga ngelihatnya dijual murah di, dijual murah ke klub lain mahal banget kemarin tuh 60 juta. Gila kita dapatnya cuma berapa gitu kan. Giliran kita yang beli gitu-gitulah Mahal-mahal. giliran dijual ke kita mahal banget. Giliran kita jual murah, dia jual lagi ke klub lain mahal gitu kan. Nyebelin gitu Aduh, kan. salah nih Itulah ya. Hukum dagangnya salah kebalik gini. nah, makanya itulah. Makanya klub-klub Juventus ini sebenarnya duitnya banyak, cuman pelit. Nah, itu Lihat. masalahnya. Oh. Sebenarnya nggak miskin, kaya Hmm. banget. Klub-klub Serie Hmm. A lain udah pada kembang kempis, klub Juventus masih belanja aja, gitu kan? Berarti sebetulnya duitnya banyak nih. Cuman ya, Oh. ya gitu, belinya suka yang enggak dibeli, yang bagus-bagus dijual gitu. Nah, Yang kita penting sebagai nggak fans dibeli juga gitu ya. gitu. Iya, yang enggak dibeli gitu, yang segala inilah, yang mainnya cuma 3 kali dibelinya puluhan juta euro kan? Eh, rugi ya gitu. Oke, baik kalau Kira-kira gitu. begitu. Kalau Yildiz ya menurut gua nggak ada jaminan kalau di bawah Komoli dia akan jadi proyek jangka panjang mungkin bisa jadi New Del Piero. Menurut gua nggak ada jaminan karena ya itulah Juventus suka membuat gebrakan di penjualan pemain bintang. Tahu-tahu Oh, jeder. Nah, itu. oke, siap, baik kalau gitu. Nah, gua akan masuk ke materi terakhir. Juventus kembali masuk ke jendela transfer karena dapat dispensasi bermain di FIFA Club World Cup yang mulai dari tanggal 1 hingga 10 Juni nih ya kan. Nah, gua akan bikin games ke kalian kira-kira gamesnya unik yaitu keep or sell. Gua akan menyebutkan ke kalian kira-kira akan dijualkah, apakah disimpan menurut pendapat kalian.
Ya kita cepat aja mainnya. Gua ke Bang Suryo dulu ya. Gua akan bertanya Oke, oke. yang pertama, Perin, keep or sell? Keep. Gati, keep or sell? Keep. Savona, keep or sell? Keep. Keprem Turam, keep or sell? Definitely keep. Keep. Kop Mainers, keep or sell? Keep. Valahovic, keep or sell? Loan. Loan. Oh, alasannya? Ya orang tanyaannya sell, kenapa jadi loan loh? Ada-ada aja. Oke, keep, keep, keep. Oh, Ini keep. menarik Oke. nih. Kita bersimulasi jadi pelatih baru misalnya ya. Oke. Nah, terakhir, Cambiaso, keep or sell? Keep. Oke, baik. Kalau berarti keep semua nggak ada yang dijual nih. Wah, gila mantap juga Suryo. Banyak duit nih berarti lu. Ini orang banyak duit Nah, Juventus ini. saya beralih ke Mbak Kartika nih. Oke, siap ya. Yang pertama, Ya, di Gregorio, keep or sell? keep dong. Kelly, keep or sell? Wah, sell dia mah. Alasannya kenapa? Singkat aja. Nganggur aja. Nganggur aja. Di lapangan. Nggak lari. Oke. Bengong aja. Kabal, keep or sell? Keep. Weah, keep or sell? Keep. Douglas Lois, keep or sell? Sell. Alasannya Cedera singkat. mulu. Cedera, oke. Banggula, keep or sell? Keep. Chico, Conceição, keep or sell? Keep. Terakhir, Arkadius Milik, keep or sell? Sell. Udah nggak main Alasannya setahun. udah kelamaan Iya, setahun. Oke. iya, dia udah nggak main setahun kemana? Baik, terima kasih para narasumber dan membership Mbak Kartika yang sudah mau join dan sudah mau menyempatkan waktunya untuk bersuara di Suara Juventini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga Bang Suryo yang selalu mengisi di Suara Juventini kali ini. Jangan lupa juga Sama. ya, bagi yang ingin join membership kayak Mbak Kartika, monggo silakan ada di deskripsi channel kita. Baik itu ada paket-paketnya, monggo karena juga kalian juga berkesempatan juga beropini, berpendapat, ngobrol-ngobrol, cuap-cuap, ngeluarin unek-unek mengenai Juventus. Jangan lupa juga di subscribe karena itu penting, di share juga ke teman-teman ada channel yang bisa beropini seperti kita. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar nih saran, kritik atau apapun bagi yang ingin keluarin pendapat tentang suara Juventus ini monggo silakan. Akhir kata dari gua terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah. Sampai jumpa di lain waktu. Mudah-mudahan Juventus semakin ke depan semakin lebih baik. Dari akhir kata, Amin. Vino alla fine, Forza Forza Juve. Juve. Oke, terima kasih. Thank Keputusan. you. Untung